Ampe-Ampe Angke, pendirian Nagari Terawal di Luha Agam. 16 nagari itulah yang dianggap sebagai nagari terawal yang dibangun di Luha Agam. 16 nagari itu pun mengalami dinamika dan bertumbuh dengan mekar menjadi sejumlah nagari, sehingga di awal Ampe-Ampe Angke ini kita akan mendapati lebih dari 16 nagari. Dalam pendirian nagari-nagari di Minangkabau, Nagari Pariangan, Limo Kaum, dan Sungai Tarok dianggap sebagai nagari tertua baik di Luha Tanah Datar maupun di alam Minangkabau. Ketiga nagari itulah yang menjadi prototipe dalam pendirian nagari-nagari selanjutnya di Luha Tanah Datar. Setelah nagari-nagari di Luha Tanah Datar dibentuk, Datua Nan Baduo, Datua Katumangguangan, dan Datua Parpati Nan Sabatang beralih menata nagari di Luha Agam. Luha Agam itu sendiri dianggap sebagai luha kedua yang dibangun di Minangkabau, karena dibangun setelah Luha Tanah Datar dan sebelum Luha Limo Pulo Koto. Luha Agam dijuluki pula dengan sebutan Luha Nan Tangah. Luha Agam dibangun dalam sebuah dataran tinggi yang berlokasi di sisi utara Gunung Marapi dan Gunung Singgalang. Dalam buku Himpunan Tambo Minangkabau dan Bukti Sejarah yang disusun oleh Sultan Mahmud dan A. Mananrajo Pangulu yang diterbitkan oleh Pustaka Indonesia Medan cetakan keempat tahun 1987, dijelaskan bahwa nagari pertama yang dibentuk di Luha Agam adalah Biaro dengan panghulunya Datua Bandaro Panjang. Setelah itu dibangun Baso dengan panghulunya Datua Bandaro Kuniang di Tabek Panjang. Kedua penghulu tersebut dilantik oleh Datua Katumangguangan dan Datua Parpati Nan Sabatang. Setelah Biaro dan Baso terbentuk di Luha Agam, pendirian nagari terawal di Luha Agam adalah nagari-nagari yang disebut dengan istilah Ampe-Ampe Angke. Kenapa dinamakan Ampe-Ampe Angke? Nah, kali ini kita hendak membahas pendirian nagari terawal di Luha Agam setelah pendirian Biaro dan Baso yang disebut dengan Ampe-Ampe Angke. Dinamakan Ampe-Ampe Angke karena proses pembangunan nagari dilakukan sebanyak 4 tahapan dan dalam setiap tahapan dibangun pula 4 nagari. Pembangunan nagari yang dilaksanakan sebanyak 4 tahapan itulah yang melahirkan 16 nagari awal di Luha Agam, sehingga disebut Ampe-Ampe Angke. Kita akan bahas nagari-nagari yang dibangun pada setiap tahapan. 4 nagari yang dibangun pada tahapan pertama adalah Nagari Biaro, Balai Gurah, Lambah, dan Panampuang. Keempat nagari itu saat ini berada di Kecamatan Ampe Angke, Kabupaten Agam. Pada tahapan yang kedua, juga dibangun 4 nagari yang terdiri dari Lasi, Canduang, Kurai, dan Banuhampu. Saat ini, Lasi dan Canduang berada dalam wilayah Kecamatan Canduang. Banuhampu menjadi Kecamatan Banuhampu dan Kurai menjadi Kota Bukit Tinggi. Pada tahapan ketiga, juga dibangun 4 nagari yang terdiri dari Siano, Koto Gadang, Gugua, dan Tabe Sarojo.
Saat ini, seluruh nagari yang dibangun pada tahapan ketiga ini berada dalam wilayah Kecamatan Ampek Koto. Pada tahapan keempat, dibangun pula 4 nagari yang terdiri dari Saria, Sungai Pua, Bataga, dan Batu Palano. Wilayah terakhir dari Ampe-Ampe Angke ini dibangun di lembah antara Gunung Marapi dengan Gunung Singgalang dan langsung berbatasan dengan wilayah Tuan Gadang Batipuh dengan wilayahnya melingkupi Batipuh 9 Koto yang masuk dalam wilayah Luha Tanah Datar. Saat ini, seluruh nagari yang dibangun pada tahapan keempat ini berada dalam wilayah Kecamatan Sungai Pua. Itulah pendirian nagari terawal di Luha Agam, dan terdapat 16 nagari awal yang didirikan melalui 4 tahapan pendirian dengan 4 nagari pula di setiap tahapannya, sehingga dinamakanlah wilayah itu Ampe-Ampe Angke. Saat ini kita lebih mengenalinya dengan sebutan Ampe Angke, dengan wilayah yang lebih sempit yang saat ini menjadi Kecamatan Ampe Angke yang berpusat di Nagari Biaro Gadang. 16 nagari itulah yang dianggap sebagai nagari terawal yang dibangun di Luha Agam. 16 nagari itu pun mengalami dinamika dan bertumbuh dengan mekar menjadi sejumlah nagari, sehingga di awal Ampe-Ampe Angke ini kita akan mendapati lebih dari 16 nagari. Daerah Luha Agam berkembang dari kawasan Ampe-Ampe Angke ini ke arah utara dan barat. Perkembangan nagari ke arah utara melahirkan sejumlah kawasan adat seperti Tilatang, Kamang, dan 7 lurah. Wilayah yang berkembang dari Ampe-Ampe Angke ke arah Tilatang Kamang dan 7 lurah atau Palupuh yang kemudian disebut sebagai wilayah Agam Tuwo, yang merupakan wilayah inti dari Luha Agam. Luha Agam kemudian berkembang ke arah barat dan utara. Perkembangan ke arah barat melahirkan sejumlah kawasan adat seperti Matua, Palembayan, Salingka Danau Maninjau, dan Rantau Garagahan. Demikian juga ke arah utara selepas 7 lurah bersambung ke arah Rantau Pasaman. Bagi sanak yang ingin mengetahui bagaimana perkembangan nagari di Kabupaten Agam dan Kota Bukit Tinggi, penjelasannya dapat dibaca pada buku Dari Luha ke Rantau, Kronik Pemekaran dan Penggabungan Nagari. Demikian sana ulasan kita tentang pembangunan nagari-nagari terawal di Luha Agam yang disebut Ampe-Ampe Angke. Sekaligus dari proses itulah asal-usul salah satu kecamatan di Kabupaten Agam yang dinamakan Kecamatan Ampe Angke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya untuk informasi terkini seputar nagari, budaya, sejarah, serta adat istiadat yang terdapat di wilayah Sumatera Barat, khususnya Minangkabau. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.